And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Video ini khusus saya buat untuk komentar akan kekhawatiran produk halal di New York. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Semoga video ini bermanfaat. Selamat datang di channel Mahmud di New York. Nama saya Mega dan hari ini saya mau ngomongin tentang halal di New York. Seperti yang sering saya bilang di video-video sebelumnya, di New York itu warganya itu benar-benar dari seluruh dunia. Jadi warga di sini itu dari berbagai macam kepercayaan, berbagai macam background, yang mana ketika ada demand pastinya ada supply. Untuk bagian halal ini saya mau ngebahas yang pertama itu gimana jajanan halal di New York. Yang kedua itu gimana restoran di New York, beda ya, jajanan kayak jajanan pinggir jalan gitu, dan kalau restoran ya memang kayak tempat makan. Yang ketiga itu di grocery store itu gimana ketika kamu belanja bulanan. Lalu yang keempat itu gimana di sekolah. Kenapa saya bilang sekolah? Karena di sekolah itu murid-murid di sini diberi makan kan dari sekolahan. Kita nggak bawain murid tapi mereka dikasih makan. Nah gimana? Kita langsung aja ke yang pertama. Pertama itu jajanan. Jajanan di New York itu kan memang banyak banget kan. Menurut saya ada dua macam lah. Kalau mau yang manis atau mau yang asin. Nah kalau mau yang manis, kadang kita harus hati-hati dengan kandungan gelatin. Karena kadang di krim, di puding itu suka dimasukin gelatin kan. Nah gimana caranya kalau kamu mau makan dessert yang enak tapi intinya berusaha untuk mengikuti aturan Islam gitu kan. Saya jarang sih ngelihat dessert yang memang certified halal. Tapi ini adalah bean pie. Kamu harus coba, ini enak banget, terbuat dari navy bean. Dan bean pie merupakan simbol dari sejarah Islam di Amerika. Berawal di tahun 1930 ketika Ketua Nation of Islam Elijah Muhammad bilang kepada teman-teman muslim untuk menjauhi makanan haram dan menyarankan menggunakan navy bean karena proteinnya yang sangat tinggi untuk menggantikan sweet potato ketika membuat pie. Di sini kan makanannya pie gitu kan. Jadi ini terkenal banget dan kamu wajib coba karena enak. Dessert itu banyaknya di sini itu kayak sertifikasi kosher, bukan halal. Kalau untuk dessert ya, kalau beberapa toko ini mengklaim kalau misalnya makanan mereka itu kosher. Sayangnya bukan halal, tapi kalau kamu misalnya mau ngelihat bedanya kosher dan halal, itu saya bisa kasih link di bawah ini. Tapi sependek pengetahuan saya itu paling enggak kosher itu juga nggak makan B1 B2 sama kayak kita. Jadi ketika mereka pakai gelatin, jadi insya Allah gelatinnya itu paling nggak mungkin dari kandungan B1 atau B2 gitu. Jadi ya palingnya lebih aman. Dari mana kamu bisa tahu kalau misalnya bakery itu kosher gitu kan? Karena memang halal agak susah. Itu kamu bisa langsung cek ke websitenya karena mereka pasti tertulis di situ. Salah satu contohnya itu Magnolia Bakery. Kalau kamu pernah ngikutin video saya juga, Magnolia Bakery itu terkenal banget, dessert terkenal banget di New York. Mereka mengklaim bahwa segala produk mereka itu certified kosher. Jadi ya palingnya lebih aman lah ya gitu. Untuk yang lain-lainnya mereka akan bilang tuh mereka kosher atau enggak. Jadi benar-benar terbuka banget gitu di websitenya. Karena memang demandnya macam-macam di sini. Karena balik lagi, karena memang warga di sini punya berbagai macam kepercayaan kan. Jadi memang transparan banget tuh di website halal apa enggak, kosher apa enggak, yang kayak gitu-gitu. Lalu yang kedua yang asin. Nah kalau yang asin itu banyak banget food truck yang memang tulisannya halal. Mereka bilang kalau misalnya source-nya itu halal. Jadi aman lah kalau misalnya makan insya Allah gitu kan ya. Karena mereka benar-benar nulis halal. Contohnya kayak ini salah satu contohnya aja, ini di dekat rumah saya. Tapi di New York itu banyak banget food court dengan tulisan halal. Itu untuk jajanan. Kalau misalnya restoran, tempat makan, itu ada dua macam juga. Ada yang benar-benar kayak restoran, tapi saya nggak bisa bilang high end sih restoran, atau food chain gitu kayak, atau franchise. Ini saya harus cek lagi, nanti kamu bisa recheck juga. Setahu saya, kalau misalnya restoran itu banyak banget listnya di New York. Kamu bisa tinggal klik restoran halal di New York, itu listnya banyak.
Salah satunya yang ada di folder saya aja nih, ini Upi Jaya. Ini deket rumah saya, masakan Padang. Alhamdulillah halal dan deket rumah. Jadi bener-bener kalau saya kesini mampir udah kayak makan di pengkolan deket rumah gitu kan, makan Padang. Untuk harganya nasi rames kayak gini itu harga $13. Selanjutnya halal guys itu di sini enak banget, beda rasanya pokoknya. Kalau yang di Singapura, di Indonesia rasanya beda. Di sini enak, kamu wajib coba. Lalu ada rasa masakan Malaysia. Lokasinya di sebelah Washington Square. Nah, kalau untuk yang franchise, kamu bisa recheck ulang lagi ketika kamu masuk toko, tanya lagi. Tapi ada beberapa yang memang mengakui mereka source-nya itu halal. Salah satunya Popeye. Kalau kamu tanya ayam goreng dari mana, pastinya aslinya itu dari Southern State of America. Dan Popeye ini dari situ resepnya. Ini saya bilang Popeye dulu, kenapa? Karena saya suka banget Popeye. Popeye itu kayak KFC di Indonesia. Enak banget ayamnya. Sekali kamu makan Popeye, kamu akan kangen. Sekali kamu makan Popeye, kamu nggak bisa makan ayam yang lainnya. Pokoknya enak banget. Dan alhamdulillah ternyata mereka bilang di websitenya itu source-nya itu halal. Nah kalau McDonald dulunya halal, tapi semenjak 2013-2014 mereka udah nggak halal lagi. Dan untuk Wendy's juga enggak. Terus ya intinya kamu harus lihat KFC halal di sini. Tapi tetap kamu harus recheck ulang karena gini, ada kemungkinan dua. Kalau memang daging mereka source-nya misalnya halal, tapi ternyata minyaknya ada lardnya, ya itu kan sama aja gitu. Tapi kalau kamu tanya ke staffnya, pasti mereka juga bingung sih. Jadi kamu harus lihat di websitenya, dan kamu kalau mau tanya langsung ke websitenya gitulah. Karena kalau kamu nanya staffnya, bahkan mereka bingung halal itu apa, kalau boleh jujur. Karena beberapa kali saya juga pernah nanya dan mereka bingung. Pencarian saya itu Popeye dan KFC itu halal. Sisanya ada halal, ada enggak, ada yang harus ditanya, ada beberapa yang halal, ada yang enggak gitu, beberapa tokonya. Jadi kamu harus cek. Itu restoran. Lalu lanjut lagi grocery store. Kalau grocery store itu beda lagi. Kalau grocery store pastinya kan kamu akan cari misalnya daging halal. Alhamdulillah di Elmhurst itu banyak yang jual, kayak toko-toko kecil, toko-toko kelontong yang memang jual daging certified halal. Alhamdulillah di sekitar rumah saya banyak, tapi ya mungkin agak jauh sih jalannya, tapi ada dan banyak tokonya. Jadi bener-bener balik lagi tergantung komunitasnya. Dan memang di dekat rumah saya di Jackson Heights banyak komunitas Bangladesh yang mayoritas Islam. Kalau di Asian store itu susah lah ya nyari tahu halalnya gimana, karena memang satu nggak ada tulisannya, terus nggak ada yang bisa ditanya juga, dan nggak ada websitenya. Kalau misalnya di American Store, itu setahu saya daging-dagingnya itu pilihan mereka cuma kosher. Ada yang kosher, ada yang ya udah nggak ada tulisannya sama sekali. Paling kita bisa ngelihat ingredients-nya. Balik lagi kalau kamu belanja, cek ingredients, bahan-bahannya. Kalau di restoran itu ancamannya bisa babi, bisa lard. Itu lard yang utama, karena kadang-kadang kita pesan ayam tapi ternyata mereka masaknya pakai lard gitu kan, pakai lemak babi gitu, kita nggak tahu. Terus ada juga kalau ketika beli ramen, mereka pakai brothnya, pakai kaldu babi gitu. Aduh, itu ribet banget deh pokoknya. Jadi kamu harus tanya, make sure. Jadi lard dan broth. Karena kalau misalnya, pokoknya saya nggak mau makan babi gitu, misalnya saya nggak mau makan anjing, nggak mau makan babi, kita pilih ayam. Tapi apakah dimasaknya dengan lemak babi? Tapi apakah mereka kasih bumbunya pakai kuah babi gitu, kayak kuah kaldu babi? Ya kita nggak tahu deh tuh. Jadi harus dicek, tanya. Harus tanya. Kalau di grocery store ancamannya itu benar-benar kelihatan. Kamu bisa hindarin tulisan babi. Nah artinya kamu tinggal baca ingredients. Nah yang kedua itu gelatin. Karena kadang-kadang di jajanan kan kita nggak ngeh kan, kayak contohnya marshmallow pakai gelatin loh. Yang satu mereknya Kraft, yang satu asli sini, asli Amerika. Kamu bisa lihat ingredients-nya. Di Kraft ini ada gelatinnya. Dan yang satu ini yang organik, agak mahal, kamu bisa lihat organic cane sugar, dan ada gelatin tapi kosher certified, jadi lebih aman.
buat contoh lain juga, ini processed food juga kamu harus hati-hati. Mungkin ada tulisannya beef, ada tulisannya chicken, ada tulisannya turkey gitu, tapi kamu lihat ingredients-nya. Ini grass beef, bahan-bahannya aman, tapi dia nggak nyebutin lapisan kulit dari si sosis itu apa. Tapi ya kalau nggak tertulis ya bismillah lah ya, aman sih. Dan ini kita lihat lagi, dia bilang ini chicken, smoked chicken. Kita lihat ingredients-nya. Kalau bisa lihat itu pork casing. Jadi kulitnya dia pakai pork walaupun isinya ayam. Itu dia, jadi memang harus hati-hati. Nah, yang paling saya seneng ini ada yang namanya bacon kan. Kamu kalau ngedenger bacon itu pasti biasanya itu B2. Saya nggak tahu bisa tuh B2, pokoknya babi. Tapi di New York karena memang banyak demand untuk berbagai macam kepercayaan yang nggak bisa makan babi, mereka punya turkey bacon. Duh, ini enak banget sih, akhirnya saya ngerasain bacon. Dan ini bener-bener kosher, jadi aman. Kamu bisa lihat bahan-bahannya nggak ada tuh B1, B2-nya. Jadi ya begitulah di sini. Jadi benar-benar harus dicek, dan kamu harus tahu musuh kamu. Musuh dalam selimut, musuh dalam kuah gitu kan. Musuh dalam kuah, musuh dalam cemilan, yang kayak gitu-gitu. Lanjut lagi, yang terakhir itu di sekolah. Gimana sih, kan kalau di sekolah itu dikasih makan kan, jadi makanan free dari sekolah, alhamdulillah gitu. Nah, alhamdulillah lagi kalau New York itu memang benar-benar toleransinya itu besar banget dengan kepercayaan orang. Bahkan di sekolah anak pun biasanya selalu ada 4 pilihan. Yang pertama bebas makan apa aja, yang kedua vegetarian, yang ketiga itu kosher, yang keempat itu halal. Jadi saya pas ngedenger itu, pas saya baca itu, saya ngerasa tenang banget. Jadi menurut saya di New York itu paling enggak sangat toleransi. Pokoknya kamu bisa berusaha sebisa kamu berusaha yang terbaik untuk bisa makan sesuai dengan syariat Islam. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, di subscribe untuk kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai